Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Alkatama, selaku host di Biar Farm Podcast. Kali ini saya kedatangan salah satu senior di SMP. Kita akan bedah sedikit tentang bagaimana caranya bisa masuk IPDN dan PNS. Dan beliau kebetulan PNS di salah satu daerah saya di Kota Sungai Penuh, Bang. Dan juga buat teman-teman Biar Farm Podcast, bagi yang ikutin video ini dari awal sampai akhir, nanti bakal ada giveaway dan bakal ada pertanyaan juga nih yang harus dijawab di kolom komentar YouTube-nya Fori Creative Space. Mungkin sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Bang, nama Bang siapa, terus kesibukannya apa aja. Oke, terima kasih Fori atas undangan yang telah diberikan kepada saya malam hari ini, sangat luar biasa. Buat rekan-rekan semua, perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Himawan, asalnya dari Kota Sungai Penuh lah, Sungai Penuh lah ada. Sekarang saya bekerja di pemerintah Kota Sungai Penuh, tepatnya staf di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di bagian perencanaan dan keuangan. Perencanaan dan keuangan. Perencanaan dan keuangan, ya basically kita memang di situ ya kan. Nah, itu mungkin kalau kesibukan ya sebagai seorang pegawai negeri sipil, mungkin kesibukan kita sehari-hari ke kantor. Ya karena kita di bagian perencanaan keuangan, berarti otomatis kita juga ngurus bagian perencanaan kantor dan bagian keuangan kantor. Mungkin seperti itulah. Setiap hari-hari seperti itulah. Oke. Ini ada pertanyaan juga nih Bang. Oke. Abang kan basicnya di IPDN nih. Betul. Nah, pertanyaannya gini, kenapa sih harus memilih IPDN? Padahal kan banyak tuh kuliah kedinasan yang lain. Iya, betul. Ini bisa diceritain Bang? Mungkin gini, For. Jadi biar kawan-kawan juga tahu kan, mungkin jadi bagian dari motivasi lah buat kawan-kawan. Jadi ceritanya tuh begini. Jadi dulu itu pas abang masih kecil, di saat kawan-kawan abang tuh bercita-cita, mungkin ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi tentara, mungkin ada yang mau jadi dokter, perawat, bidan, segala macamnya, astronot mungkin gitu kan, cita-cita anak kecil gitu. Tapi entah kenapa pada saat kecil itu cita-cita abang tuh udah mau jadi PNS gitu loh. Memang mau jadi seorang birokrat mungkin gitu ya kan. Jadi dari awalnya udah bercita-cita ingin menjadi PNS. Iya, hal itu kenapa tuh? didasarkan ya kita melihat seorang ayah lah. Karena abang meyakini juga bahwa mungkin semua laki-laki itu sangat melihat seorang ayah sebagai seorang panutan ya kan. Jadi ya begitu juga dengan abang. Abang melihat ayah abang sebagai seorang panutan, sebagai seorang pahlawan gitu ya kan. Jadi di saat melihat ayah yang bisa tetap memberikan kasih sayang kepada seorang anak, bisa mengantarkan anaknya sekolah, bisa mengurus anaknya, tapi dia juga bekerja sebagai seorang pegawai negeri sipil juga kan. Oh, jadi ayah dulunya pegawai negeri sipil juga. Betul, pegawai negeri sipil ya. Jadi melihat ayah yang bisa seperti itu, kita juga pengen, kita juga ingin seperti itu. Gimana sih caranya kok bisa ayah seperti itu? Ya, luar biasa lah. Kalau bagi abang tuh, kalau ayah tuh, kalau udah berbicara ayah tuh, nggak ada kata-kata yang bisa menggambarkan lagi sosok ayah kalau bagi abang. Saking besarnya pengaruh seorang ayah terhadap apa yang abang pilih dalam kehidupan abang. Salah satunya itu tadi masuk di PDN gitu. Itu mungkin awal mulanya. Bagi teman-teman Biar Farm Podcast juga nih yang penasaran awalnya kenapa Bang Reza Himawan ini bisa masuk ke IPDN. Mungkin lebih ke ini Bang, pertanyaan seperti ini. Pada awal ingin masuk ke IPDN itu kan ada persiapan nggak sih? Betul. Nah, persiapannya pasti. Apa? Wah, gini. Atau modal nekat atau gimana? Nggak juga lah, pastilah. Dalam artian persiapan tuh banyak ya, adik-adik semua persiapan tuh sangat luar biasa. Kalau Fori dan adik-adik rekan-rekan semua bertanya persiapan abang butuh berapa lama sih untuk mempersiapkan diri abang pribadi ini ya, untuk masuk IPDN tuh abang mempersiapkannya jujur dari kelas 1 SMA. Dari dulu SMA-nya di mana Bang? SMA-nya alhamdulillah di SMA Negeri Titian Teras di Jambi, asrama. Terus?
Jadi dari kelas 1 SMA dengan masuk SMA Titi Antaras itulah abang mulai mempersiapkan diri gitu. Jadi persiapannya 3 tahun sebelum Iya, ini ya masuk IPDN ya. PDN itu sendiri gitu loh. Jadi dengan masuk SMA Titi Antaras, jadi karena dulu dari SMP 8 masuk SMA Titi Antaras, di sana kan semi militer tuh. Jadi kita juga dibina layaknya atau mungkin bisa dikatakan mirip lah dengan sekolah-sekolah kedinasan masuk juga IPDN. Sehingga memang kerjaannya kita di sana selain belajar pada layak hal umumnya siswa, ya, kita juga dilatih untuk mental, kepemimpinan, fisik, kesehatan, semuanya dijaga. Ya kan, di situ kita dilatih untuk itu. Otomatis itu secara tidak langsung berpengaruh terhadap persiapan abang untuk masuk ke IPDN. Gitu. Itu salah satu gerbang lah, mungkin dikatakan salah satu gerbang awal. Nah, setelah itu ini buat adik-adik ketahuin juga, jangan kalian kira, adik-adik kira, rekan-rekan kira bahwa jika kalian ingin mencapai sesuatu tuh kalian bisa mengatakan tinggal tes saja kok susahnya sih, tinggal daftar. Enggak, tidak seperti itu gitu ya kan. Karena proses yang dilalui itu ini berlaku untuk semua semua profesi gitu loh ya kan. Di saat adik-adik, misalkan adik-adik nih di rumah, rekan-rekan di rumah, misalkan nih adik-adik SMA sekarang targetnya itu mau jadi juara di Olimpiade Sains Nasional misalkan. Itu kan persiapannya panjang. Ada bimbingan yang harian, ada training camp, ada latihan, harus ini segala macam gitu, try out untuk mencapai itu. Nah, hal itu juga berlaku jika adik-adik semua tuh pengen mencapai mimpi yang jauh lebih besar lagi. Pada adik-adik mungkin yang mau masuk ke dinas atau mungkin universitas gitu kan. Kan? Jadi banyak hal yang dipersiapkan. Nah, kalau abang dulu, jadi dulu tuh karena abang sekolahnya di Jambi kan, jadi tamat SMA alhamdulillah tuh lulus undangan juga sih, alhamdulillah di Unja Universitas Jambi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Visipol, jurusan ilmu pemerintahan. Nah, jadi abang sambil kuliah sambil latihan. Dulu itu di Kerinci itu dulu di Sungai Penuh tuh enggak ada tempat bimbel. Itu sangat susah. Mungkin kawan-kawan mungkin yang seangkatan dengan saya ya mungkin sadar kalau di Kerinci dan Sungai Penuh tuh nggak ada yang bisa ngelatih kita buat atau ngebimbing kita buat belajar, baik persiapan TNI, Polri ataupun yang sekolah-sekolah kedinasan itu STANSTIS, PDN gitu. Jadi syukurnya alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk bimbingan dulu di Jambi. Dan yang ngebimbing kita itu juga dulu itu seorang expert dari Korem kan, dari TNI. Beliau yang melatih kami lah, melatih fisik ya kan, melatih segala macam ya. Itu beliau yang ngebimbing kami. Itu kalau persiapan ya bimbel lagi. Jadi mungkin hal-hal detail terkait apa yang harus dipersiapkan, yang pertama tuh yang penting niat sih. Niat tuh dalam artian abang heran jadi gini, abang kemarin ke SMA 1 dan SMA 2 pernah sosialisasi tahun Januari kemarin lah, kayaknya Januari Februari kemarin. Jadi abang heran sih sebenarnya dengan anak-anak sekarang nih. Ditanya kalian mau kemana, mereka tuh nggak bisa menjawab apa sih yang mereka kejar setelah lulus sekolah. Beberapa dari mereka, maksud tuh kayak dulu, kalian tak tahu ya, mungkin Fori juga ngerasain kayak kalau abang dulu pas dari kelas 1 SMA itu tuh kemana tujuan yang mau dituju tuh jelas gitu lah. Tapi anak-anak sekarang nih kenapa kayak gitu ya, kayak belum tahu bang mau kemana bang, belum tahu bang. Apa karena pendekatan dari guru BP yang kurang intens atau emang dari diri anaknya itu sendiri? Mungkin itu salah satunya ya kan. Salah satunya mungkin mereka sudah terlalu sibuk mungkin dengan hal yang di luar sekolah kali ya. Nah, di luar sekolah itu dalam artian seperti ini, mereka disibuk dengan kesibukan pribadi mereka. Anak-anak sekarang kan ya, mainannya sosial media, HP gitu ya kan. Tapi di satu sisi kalau boleh abang melihat juga gitu ya kan, yang terjadi adalah pertama motivasi dan dorongan dari sekolah dalam artian ini guru lah, mungkin
harusnya dari kelas 1 SMA tuh sudah diarahkan, oh si anak nih hebatnya matematika nih, masuk ITB lah, gitu ya kan. Oh si anak nih hebat nih di pertanian nih, bisa nih kayak ini, IPB lah. Jadi peran seorang guru dalam mengarahkan siswa itu juga penting, ya kan. Nah, mungkin balik lagi itu intermezzo ya, mungkin kita balik lagi ya. Jadi persiapan itu sangat luar biasa. Jadi kalau mungkin buat Fori tahu juga, jadi abang itu sebenarnya enggak langsung lulus IPDN loh, For. Sebelumnya di mana? Jadi abang tes pertama itu 2014, tes sambil kuliah nih di Unja. Itu 2014 tuh abang gagal Pantohir, For. Pantohir tuh tes terakhir. Oke. Kita udah berangkat ke kampus di Jatinangor kalau IPDN ya. Udah nginap, udah makan makanan situ, tapi gagal, pulang. Balik Kerinci. Gagal. Kenapa tuh gagal Pantohir? Jujur di saat itu gagal karena kesehatan, lebih tepatnya karena tinggi badan. Tinggi badan kurang 2 cm pada saat, kalau tidak salah. Karena untuk IPDN tuh 160 diminta untuk laki-laki. Oh, ada syarat dan ketentuannya kan. Iya. Itu pulang. Nah, dan buat adik-adik tahu juga mungkin di rumah ya kan, abang tuh baru lulus, For, itu bukan tes pertama, bukan tes kedua, bukan tes ketiga, tapi tes keempat, For. Jadi udah 3 kali ikut tes dan yang keempat baru lulus. Bukan orang yang masa alhamdulillah Allah ngasih kesempatan gitu ya kan. Artinya persiapannya juga nggak main-main kan, Bang? Nggak main-main memang. Dalam artian nggak main-main tuh, mungkin kalau adik-adik mempersiapkannya hanya 3-6 bulan, 1 tahun, abang memperbaiki diri itu berarti hitungannya udah lebih kurang tuh 7 tahun. Kalau kita hitung dari kelas 1 SMA tadi ya. Untuk masuk sekolah IPDN gitu ya kan. Mungkin setiap orang punya waktu yang berbeda-beda, persiapan yang berbeda-beda. Tapi bagi abang, kalau kita menghitung range waktu ya, abang mempersiapkan diri selama 7 tahun untuk masuk IPDN. Gitu, Pak. Dan juga tadi Bang bercerita ya, dulu resah karena di Kerinci ini belum ada semacam bimbel untuk persiapan CPNS ya. Betul. Itu salah satu keresahan lah. Keresahan sekali. Dan akhirnya sekarang abang juga founder dari salah satu bimbel yang ada di sini ya. Alhamdulillah. Mungkin bisa diperkenalkan sama teman-teman Biar Farm Podcast, Bang. Oke. Bimbelnya apa? Terus kalau seandainya teman-teman berminat bisa kontak ke siapa gitu. Oke, boleh. Terima kasih, For ya. Siap. Jadi gini, For. Jadi buat adik-adik di rumah, dulu tuh keresahan saya itu, saya ngerasa kayak kalau mau bimbel tuh saya harus ke Jambi atau saya harus ke Padang. Iya. Sedangkan kita tahulah kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci itu bukan kota yang dekat gitu ya kan. Kita ini kota yang di tengah hutan gitu ya kan. Mau ke Jambi jauh, mau ke Kerinci jauh, mau ke Padang jauh gitu ya kan. Iya, betul. Sehingga saya merasa melihat bahwa adik-adik yang punya keinginan, punya cita-cita yang mungkin sama dengan saya, yang punya kemauan besar untuk menjadi bagian dari kedinasan, TNI, Polri, dan mungkin juga CPNS gitu ya kan. Saya merasa saya harus memiliki peran lah di situ untuk membantu adik-adik. Oke, dan salah satunya dengan mendirikan bimbel ini ya, bimbingan belajar ini. Jadi, nama bimbelnya apa tuh, Bang? Jadi bimbelnya, alhamdulillah bimbingan belajar ini APRA College. Jadi APRA itu kepanjangannya Abdi Praja. Abdi Praja College Jambi. Kan berdirinya itu sudah dari tahun 2021. Dan mungkin boleh dikatakan kami mendirikannya bisa katakan mungkin sama-sama kali ya, sama-sama dengan abang kandung gitu ya kan. Karena dulu abang kandung yang lebih banyak mengelola lah secara langsung. Nah, setelah saya lulus dari IPDN di tahun 2021 akhir, abang menyerahkan kepada saya untuk mengelolanya sampai sekarang, alhamdulillah. Udah berapa tahun tuh, Bang? Berarti ya lebih kurang sudah 2, kalau kita hitungannya bulan ke bulan berarti udah 3,5 tahun. Mungkin mau Januari Desember besok nih mungkin udah tahun keempat.
buat teman-teman nih yang ingin mendaftar, teman-teman yang menonton juga kan, Oke. yang ingin mendaftar Apra College, nah bisa kontak ke siapa? Buat adik-adik semua yang mau sama-sama kita mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri untuk ke kedinasan, karena abang ngerasa abang punya tanggung jawab moral untuk handil lah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Jadi abang berharap untuk adik-adik semua yang mungkin mau ikut bersama kami mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, mempersiapkan fisik, mempersiapkan uh, akademisnya, silakan hubungi di Apra College Jambi, mungkin di Instagramnya mungkin Instagramnya ada ya? ada Instagramnya @apracollege_jambi, mungkin nanti ada di deskripsi lah, nanti dimasukin deskripsi sama Pori juga. Siap. Atau nanti bisa dihubungi juga via WA. WA-nya itu adalah WA pribadi, WA abang pribadi, Por. Jadi adik-adik bisa langsung konsultasi, mau diskusi dulu, mungkin mau nanya-nanya dulu nih, mau bang kami ini kayak gini, boleh silakan. Mau ketemu secara offline, mungkin mau ketemu di tempat bimbel, boleh dipersilakan. Kita bikin janji, adik-adik bisa ketemu. Nanti mungkin nomor bisa ditaruh juga di deskripsi ya, Por ya. Siap. Biar adik-adik bisa menghubungi. Lokasinya di mana, Bang? Untuk lokasi itu di Desa Talang Lindung, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh. Tepatnya itu kalau adik-adik semua mencari, nanti itu di depan SD 16 Desa Talang Lindung. Oke. Itu dia teman-teman, kalau seandainya teman-teman di BR Farm Podcast ada yang berminat ingin ikut di bimbelnya Apra College, bisa kontak Bareza, nanti deskripsinya saya cantumin. Balik lagi Bang. Oke. Kita ya cerita di awal ya. Betul. Awalnya Bang ikut tes 3 kali gagal, terus yang keempat lolos. Nah mungkin teman-teman penasaran nih, ketika masuk ke IPDN apa sih yang Bang lakukan gitu, yang Bang kerjakan dan yang abang dapatin? Iya betul. Oke. Terima kasih Pori. Jadi ternyata di PDN itu luar biasanya gini. Jadi mungkin abang bakal ngejelasin dulu privilege, apa sih, keuntungan, kelebihan, keistimewaan kalau adik-adik semua masuk di sekolah kedinasan secara umum. Kalau secara spesifik mungkin di PDN gitu ya, ada 2 sih sebenarnya yang paling sangat berpengaruh. Satu adalah jaminan kerja. Jadi adik-adik masuk di sekolah kedinasan, khususnya 8 kedinasan yang di bawah kementerian, itu tuh akan dapat jaminan kerja. Jaminan kerja itu adalah sebagai seorang pegawai negeri sipil. Jadi setelah lolos, nanti akan diangkat menjadi calon pegawai negeri, dan setahun setelahnya akan diangkat jadi pegawai negeri sipil. Itu kelebihan pertama, kalau keistimewaan. Yang kedua adalah relasi. Kelebihannya itu adalah relasi. Kenapa relasi? Jadi seperti ini. Kalau orang-orang bilang, IPDN itu adalah Nusantara mini. Apa tuh? Jadi di IPDN tuh dari Aceh, dari Sabang, sampai Merauke, itu kita bakal ketemu semua orang tuh, Ya. Jadi kita bakal ketemu orang Aceh, Medan, Palembang, Lampung, DKI, Kalimantan, Makassar, Maluku, sampai ke Papua. Ya. Ngebayangin bahwa teman sekelas kita tuh dari orang Papua loh gitu kan. Bayang gak sih gitu kan, orang Maluku, orang NTT yang kita tuh gak pernah ketemu sama mereka. Jadinya relasinya banyak ya Bang? Iya, jadi salah satu keistimewaan itu yang Bang rasain. Bayangin lah, di saat kita mau kemana tuh ada teman. Kita mau ke Makassar ada, ke NTT ada, ke NTB ada, mau ke Lombok kan. Mungkin Fori besok misalkan mau honeymoon gitu ya kan, ke Gili Trawangan di Lombok, tinggal calling kan. Oke. Ya, itu kelebihannya. Itu salah satu kelebihan yang sangat abang rasain sampai sekarang. Dan alhamdulillah komunikasi kami semuanya berjalan bagus. Itu 2 keistimewaan yang sangat istimewa lah yang didapatkan. Jadi jaminan kerja dan relasi itu luar biasa. Jadi dulu tuh abang gini, abang tuh sempat, mohon maaf lah ya, mungkin mohon izin juga ya buat rekan-rekan semua, ini tidak maksud mendiskreditkan, ini malah menaikkan. Jadi abang tuh dulu kita nggak pernah ketemu orang Papua dulu kan. Yeah. Kita ngebayangin orang Papua tuh cuma dari TV, dari berita mungkin ya kan.
Dan kita nggak ngebayangin kayak mana sih orang Papua tuh bersosialisasi. Mohon maaf nih, gimana sih orang Papua tuh kecerdasannya. Ternyata di PDN tuh orang Papua, mungkin orang timur lah, Indonesia Timur, itu tuh tidak kalah pintar. Mereka tuh jauh lebih luar biasa. Gaya mereka, public speakingnya, kecerdasan, cara mereka menghadapi sebuah masalah, itu luar biasa sekali. Itu orang Indonesia Timur. Jadi jangan pernah adik-adik merasa atau rekan-rekan merasa kalau Indonesia Timur itu bukan Indonesia, dalam artian Indonesia Timur itu tertinggal daripada Indonesia bagian barat, mungkin bagian tengah. Mereka juga orang-orang yang luar biasa. Itu mungkin pendapat saya ya. Itu luar biasa. Saya sangat-sangat kagum lah dengan kawan-kawan kami dari Indonesia Timur. Kalau mungkin tadi kegiatan ya. Kegiatan dari awal Jadi masuk, terus apa yang didapetin setelah masuk ke kampus IPDN. Iya. Jadi IPDN tuh pada dasarnya seperti layaknya kita kuliah lah. Jadi di situ nanti kita bakal setelah masuk gitu kan, kita bakal ditempatkan di jurusan, yang mana jurusannya itu biasanya nanti bakal diadain tes psikotes dulu tes psikotes untuk menentukan minat dan bakat kan. Nah berdasarkan itu nanti kita bakal ditempatkan di jurusan. Jadi kalau mungkin di kuliah di universitas kita memilih sendiri, tapi ini kita dibantu untuk memilih atau ditempatkan lah sesuai dengan hasil nilai psikotes kita tadi dan kuesioner yang kita isi. Nah di PDN tuh kalau sekarang itu ada 3 fakultas. Ada fakultas politik pemerintahan, ada fakultas manajemen pemerintahan, dan ada fakultas baru itu terkait dengan hukum dan kemasyarakatan. Nah di 3 fakultas ini ada beberapa jurusan lagi atau beberapa program studi lagi. Nah kalau abang pribadi dulu tuh abang di prodinya awalnya itu di pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, itu di Fakultas Manajemen Pemerintahan. Nah alhamdulillah itu kuliah seperti biasa aja jadi kuliah kalau kita di saat waktunya kita kuliah masuk kelas belajar gitu ya kan. Tapi yang membedakan mungkin dari sekolah kedinasan secara umumnya juga ya dengan universitas, itulah di sekolah kedinasan kita diatur mulai dibangun, waktu sholat, waktu makan gitu ya kan, waktu kita belajar. Diasramakan ya Bang? Diasramakan. Jadi di PDN kita diasramakan, di satu asrama itu isinya bisa sampai 50-60 orang. 60 orang tuh kita sama-sama, lumayan besar lah asramanya, lumayan besar. Dikasih fasilitas, semua fasilitas di situ kita udah dikasih gratis, makan gratis gitu ya kan, pakaian kita dikasih, tempat tidur kita dikasih, selimut pun dikasih, serius, selimut dikasih, semuanya dikasih. Jadi itu adalah penghargaan negara ya kan, penghargaan negara terhadap calon masa depan bangsa nantinya gitu kan. Jadi semua fasilitas diberikan, buku diberikan, segala macam lengkap lah, alhamdulillah lengkap, sangat-sangat diperhatikan dengan baik oleh negara bagi bang. Jadi mulai kita bangun pagi, sholat, kita harus aerobik pagi gitu ya kan, senam gitu ya kan, habis itu balik ke asrama, mandi, setelah mandi kita apel pagi kita ke kelas, ke kampus belajar sampai siang, nanti sorenya ada yang ngampus ke kelasnya sampai sore, sorenya nanti ekstrakurikuler. Nah setelah sore nanti ada kegiatan malam ini kadang ada kerohanian, biasanya itu di Senin sama Kamis itu ada kerohanian di masjid. Jadi dari setelah maghrib itu nanti sampai ba'da isya ke masjid kerohanian. Kadang ada pengembangan diri lainnya malah. Mungkin kalau abang dulu tuh pernah kami ada grup namanya Plato. Apa tuh Plato? Plato itu tempat kami berdiskusi lah, tempat kami beradu argumen, kita melemparkan sebuah pendapat, melemparkan sebuah pandangan, ya berinovasi, melihat memandang-mandang apa sih pemerintahan yang terjadi gitu ya kan. Itu komunitas namanya Plato. Ya? Oke, setelah itu apa lagi bang? Jadi di PDN ini kita sekolahnya 4 tahun. Sekolahnya 4 tahun. Setara dengan D4 S1. Ataupun S1. Tapi kalau di PDN, kalau sekarang di PDN itu D4. Karena ada yang S1 ya? Dulu ada, abang termasuk yang S1 dan abang yang terakhir S1. S1 abang terakhir, sekarang tuh D4 semua karena aturan di Kemendikbud. Kalau sekolah
tinggi itu ilmu terapan, harus ilmu terapan. Jadi diploma 4 sama dengan S1. Hanya pada ujian akhirnya saja yang berbeda. Kalau S1 kan skripsi, kalau D4 itu laporan akhir. Ya. Nah, itu. Nah, itu berjalan selama 4 tahun, For. Nah, kalau di PDN, adik-adik itu enggak cuma di satu kampus, For. Enggak cuma di kampus utama di Bandung. Jadi, nanti di tahun kedua, naik ke semester 3, ataupun pas nanti di tingkat 3, di semester 5, itu tuh nanti praja-praja ini, siswa-siswa mahasiswa ini, itu tuh nanti bakal disebar di kampus-kampus IPDN yang di daerah. Jadi IPDN itu punya kampus daerah, For. Kampus daerahnya itu di mana aja, Bang? Nah, yang pertama tuh kalau di Sumatera ada di Bukit Tinggi. Dulu ada di Riau satu, tapi sekarang sudah ditutup. Sudah ditutup karena kalau tidak salah kemarin tuh sedang progres bangun kampus baru di Aceh. Nah, jadi itu kalau yang aktif, tapi yang aktif sekarang tuh ada di Bukit Tinggi, ada kampus Jakarta. Dulu abang di kampus Jakarta, For. Di kampus yang bangunannya di Jakarta. Karena yang di Jakarta tuh dulu khusus untuk S1 aja, For. Tapi sekarang jadi kampus daerah, D4 pun juga sekarang di situ. Terus itu ada kampus utama di Jatinangor, di Bandung, ya kan, Jawa Barat. Ada di Kalimantan Barat. Nah, ada di Kalimantan Barat. Setelah itu ada di Manado, Makassar, di Lombok, di NTB, dan di Papua. Nah, jadi awalnya setelah lulus nih di PDN, tahun pertama, tahun kedua itu di kampus Jatinangor. Iya. Setelah itu baru disebar. Betul. Disebar ke beberapa kampus yang ada di daerah-daerahnya masing-masing. Betul. Oke. Terus, Bang? Nah, kampus ini penyebarannya itu berdasarkan dengan jurusan. Jadi nggak semua jurusan ada di Bukit Tinggi misalkan. Jurusan-jurusan yang 3 fakultas tadi ya. Jadi misalkan yang ngambil program studi keuangan daerah itu biasanya nanti di Bukit Tinggi tuh. Jadi di Bukit Tinggi itu nanti semuanya itu adalah prodi keuangan daerah gitu. Di Manado nanti prodi lain lagi, di Makassar prodi lain lagi. Sehingga harapannya itu adalah di saat kita mendalami sebuah keilmuannya tadi, bisa lebih mendalam lagi kan, karena mungkin tidak bercampur dengan prodi yang lain lah, mungkin seperti itu kan. Dan di satu sisi kesempatan toh, kapan kita mau ke Papua kalau tidak pada saat itu. Ini buat adik-adik nih yang masuk PDN, mungkin orang Kerinci Sungai Penuh, itu kesempatan loh buat jalan-jalan ke Papua, siapa tuh bisa ke Raja Ampat, ya kan? Itu salah satu kesempatan juga. Ya, apa ya, bisa dikatakan privilege juga sih kalau sananya bisa join nih, bisa masuk di IPDN. Karena kadang kan kalau kita mau mikir kapan lagi kita mau ke Makassar, ke Lombok, ya kan? Itu salah satu bagian kelebihannya di PDN. Itu selama 4 tahun kita didik seperti biasa. Nah, tapi yang membedakannya mungkin dengan universitas itu ada di PDN tuh ada 3 pola. Pertama itu pengajaran itu belajar tadi seperti biasa di kelas. Yang kedua itu ada pelatihan. Nah, pelatihan ini yang lebih spesifik dan biasanya itu berkaitan erat dengan apa yang akan dilaksanakan setelah lulus. Gitu. Kita dipersiapkan di dalam pelatihan. Contoh, jadi pelatihan itu kami ada pelatihan tata naskah dinas. Tata naskah dinas itu pelatihan terkait dengan surat menyurat di pemerintahan, sehingga dari di dalam itu kita udah disiapin kok untuk terjun nantinya ke lapangan. Setelah lolos kita udah siap kerja. Ada itu, pelatihan khusus ya. Kalau pengajaran kan kita secara materi. Ya, betul. Materi keilmuan lah. Kalau pelatihan ini lebih ke khususannya. Ya, betul. Tadi tata naskah dinas tadi. Terus kita ada pelatihan yang terkait dengan analisis potensi wilayah, pelatihan perencanaan, pelatihan pembuatan kerjasama. Itu kan hal-hal yang detail yang tidak diajarkan kalau di kelas. Nah, di pelatihan lah diajarkan. Karena bisa jadi kita akan terlibat kan di pembuatan kerjasama dengan pemerintah lain misalkan, ya kan, atau diminta untuk menganalisa, itu kan tidak diajarkan di kelas. Nah, itu di pelatihan. Hal-hal yang spesifik dan yang bakal kita temuin langsung nantinya setelah di dunia kerja lah gitu. Yang terakhir ini pengasuhan. Pengasuhan itu gimana? Kalau pengasuhan ini lebih mengutamakan pada memperkuat atau meningkatkan
mental dan kepemimpinan dari seorang praja. Jadi di situ kita kalau pengasuhan tuh dia tidak mengenal waktu, dalam artian 7 kali 24 jam proses pengasuhan. Contoh seperti kita bangun pagi itu adalah bagian dari nilai pengasuhan. Bangun setengah 4 pagi, kan pengaturan tadi. Aerobik pagi, kan makan pagi tepat waktu. Apel pagi. Nah, itu bagian dari pengasuhan. Nanti ada bagian untuk olahraganya, olahraga bersama, lari sama, gitu kan. Terus tuh banyak lah, itu bagian dari pengasuhan. Jadi untuk membentuk mental seorang praja untuk siap nantinya terjun ke lapangan. Kita diberikan masalah untuk nantinya agar kita siap untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan kelebihannya juga adalah biasanya itu kalau di IPDN kita diberikan seperti setiap minggu atau mungkin sebulan sekali itu ada waktu kepemimpinannya. Jadi nanti kita bakal berbicara, berdiskusi. Nanti ada stadium general dengan pemimpin di kementerian. Kita bertemu, syukur-syukur kita bisa bertanya langsung dengan menteri gitu ya. Mereka jadi narasumber kan. Itu bagian dari kepemimpinan, melatih kepemimpinan. Itu kalau di IPDN. Begitu, Pak. Menarik. Ya Bang, kopi dulu ya Bang. Oke, mari. Nah ini buat teman-teman biar Podcast. Saya sekarang ada di Raja Kopi. Lokasinya di Sengening. Ini kopi, salah satu kopi terbaik yang ada di kota Sengepenuh. Buat teman-teman yang ingin mencicipi nikmatnya minuman Raja Kopi, bisa ke Sengening. Jadi saya kebetulan pencinta kopi juga nih teman-teman. Yang saya pesan ini yaitu V60, Japanese Ice rasa leci. Mungkin ada manis-manisnya di sini. Teman-teman bisa coba. Bang, emang juga suka kopi? Suka, lumayan. Jadi jujur kalau ngobrol masalah kopi ya. Jadi salah satu karena memang kayak satu hari itu harus ngopi sekali sebenarnya. Tapi biasanya abang tuh pasti ngopi lah. Hampir tiap hari tuh ngopi. Kalau enggak di rumah di kantor. Kalau enggak di kantor nanti di luar. Dan jujur kalau masalah kopi mungkin kalau yang paling abang suka sih Americano ya. Americano itu yang paling suka lah, dalam artian ya kita menikmati lah Americano gitu kan. Dan kalau masalah kopi, jadi abang pernah tuh Americano, cuman biji kopinya itu pakai biji kopi Arabica Papua itu, itu tingkat pahit dan asamnya luar biasa. Coba cicip Arabica Papua. Arabica itu abang nyicip pas di Jambi dulu. Ya kan Arabica itu kan ada tingkat keasaman dan masing-masing kan. Nah itu tuh Arabica Papua tuh tingkat keasamannya tinggi tapi enak, luar biasa. Jadi kalau kopi itu kan kita ngerasa pahit asam itu kan kadang di awal. Tapi kalau udah di sini tuh manis dia. Iya betul. Nah Arabica Papua coba cicip. Kalau mungkin kalau di sini kan jarang kan kita ke kopi yang dari luar kan. Tapi kebanyakan orang-orang ya beranggapan kalau seandainya ngopi itu ya mindsetnya udah pahit nih. Sebenarnya ada loh kopi yang di awalnya itu pahit tapi di dalamnya manis. Betul. Tergantung dari cara ngerostingnya juga gitulah. Betul. Yang lebih detailnya tanyakan para ahli. Saya cuma penikmat kopi. Betul. Oke, kita lanjut ya Bang. Boleh. Gimana Pak? Buat teman-teman biar Farm Podcast juga yang sudah mendengarkan, kita juga ada giveaway nih nanti. Gini aja kali ya Bang. Bagi teman-teman yang komentarnya unik, nanti saya kontak langsung di email teman-teman. Boleh. Ya, nanti saya kasih giveaway berupa baju ya. Kaos. Nah, ada kaos nih. Kaos buat 2 orang terbaik. Oke, kita buka ya Bang. Bentar ya Bang. Boleh. Kita coba. Dapat kaos nih, teman-teman. Sungai Penuh Apra College. Nih. Oke. Buat komentarnya yang unik bisa dapetin nih satu kaos. Nanti yang menentukan pilihannya tuh dari saya gitu. Boleh Bang? Mantap. Oke. Nih teman-teman. Syaratnya satu, komen di YouTube channelnya saya. Terus juga follow Instagramnya Apra College Jambi. Namanya apa Bang? @apracollege_jambi. apracollege_jambi. Yeah. Dan juga Instagram saya pribadi Givari Halika.
dan for creative space. Jadi gitu. Ya Bang. Cocok. Lanjut ya teman-teman. Oke. Nah Bang, sekarang kan Bang sudah bekerja Betul. sebagai PNS Ya. yang yang bisa dikatakan mengisi di salah satu instansi yang ada di Sungai Penuh, yaitu Ya. di Dinas Perkim ya. Dinas Perkim. Oke. Menurut Abang nih, selama Abang menjabat di sini dan bekerja di sini, apa aja sih yang Abang rasain? Jadi abang tuh udah di Sungai Penuh itu dari lulus IPDN di tahun 2021, tepatnya itu Agustus 2021. Jadi sampai 2023 ini itu udah 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun di Sungai Penuh. Jadi kalau boleh cerita, dulu itu awalnya pas awal masuk itu abang nggak langsung di Perkim. Setahun pertama itu abang di Bapeda, di Badan Bapeda. Perencanaan. Bapeda Kota Sungai Penuh. Bapeda Kota Sungai Penuh, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Sungai Penuh. Perencanaan pembangunan. Oke, Nah. nanti ada pertanyaan menarik nih seputar perencanaan pembangunan. Nah, setelah setahun di sana baru diangkat PNS. Oke. Dari CPNS tadi di Bapeda, pas PNS-nya SK pegawai negeri sipilnya keluar, kita ditempatkan atau ditugaskan di tempat yang baru nih, di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Sungai Penuh. Oke. Nah, tapi alhamdulillah pada saat kita pindah ke Dinas Perumahan, kita juga di bagian perencanaan tadi. Jadi tidak jauh berbeda lah. Mungkin kalau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda tadi membahas hal yang skalanya lingkup Kota Sungai Penuh, kalau di Dinas Perkim kita lingkupnya lingkup dinas, lebih kecil. Atau urusan yang dibahas itu urusan perumahan dan permukiman, mungkin begitulah ya. Oke. Gitu kalau ini. Kalau terkait perasaan atau gimana rasanya, alhamdulillah abang bersyukur ya. Bersyukur karena bisa kembali ke daerah. Karena susah nggak sih Bang? Dari IPDN nih, iya, dari Bandung ya, Jatinangor, terus dapat dinas yang pada basicnya itu daerah sendiri ya, dan betul. kampung halaman gitu. Ya, betul. Nggak susah kan? Kenapa bisa? Jadi itu pengaruhnya di kebijakan sebenarnya. Oke. Jadi dari Kementerian Dalam Negeri itu biasanya tuh setiap tahunnya tuh ada kebijakan terhadap lulusan yang dari PDN. Nah, sebenarnya itu beberapa angkatan di atas abang Por, itu tuh disebarnya ada yang seluruh Indonesia loh. Jadi contohnya ya abang kandung abang sendiri gitu ya kan, Bang Dendi itu dulunya nggak langsung balik ke Sungai Penuh Por. Dulu tuh ditempatkannya malah di Kalimantan. Oke. Di Kabupaten Sanggau. Nah, alhamdulillah di tahun abang ini kebijakannya berubah. Jadi kita dikembalikan ke daerah masing-masing. Kan tetapi ada kebijakan bahwa apabila di satu kabupaten kota dalam provinsi tidak ada lulusan IPDN. Contoh nih, di Kota Sungai Penuh ada lulusan IPDN 5 orang, contoh ya. Di Kabupaten Kerinci kosong nih. Karena nggak ada lulusan IPDN di tahun berkenan ya. Nah, itu bisa jadi dari 5 orang nih 2 atau 3 orangnya pindah ke kabupaten. Ataupun bisa jadi ke Merangin, kalau ke Merangin kosong. Itu mungkin ke Serlangun. Nah, alhamdulillah abang dikasih kesempatan untuk kembali ke daerah sendiri. Dan itu sangat-sangat luar biasa. Karena terlepas dari apapun yang kita cita-citakan di masa depan, kembali ke kampung halaman tetaplah menjadi tujuan, ya kan? Membangun kampung sendiri, bisa berkontribusi gitu ya kan, melihat berkontribusi dengan pembangunan yang ada di Kota Sungai Penuh, walaupun saat ini dalam lingkup yang kecil, mungkin begitu sih. Jadi sangat-sangat bahagia, sangat-sangat menyenangkan dan menyukai apa yang dikerjakan saat ini. Oke, menarik Bang. Ini saya mau nanya nih. Boleh. Ya, menurut pandangan abang yang pernah sekolah di IPDN nih. Iya, betul. Ya. Sesuatu kota itu dikatakan baik dan bagus itu seperti apa? Oh, oke. Bagus.
Jadi gini, Por. Jadi kalau ini mungkin sebagai orang yang anak sosial lah mungkin gitu ya kan. Jadi kalau anak sosial tuh menjawabnya harus dari berbagai sudut pandang nih. Oke. Dalam artian gini, jadi kalau kita melihat kota itu baik atau tidak, kota itu maju atau tidak gitu kan, apakah kota itu bisa berkembang ke depannya jauh lebih maju atau tidak, itu kan banyak banyak indikator, banyak dimensi yang mempengaruhinya. Ini tupoksinya Bapeda kan? Salah satu tupoksinya berbeda, Salah satu tupoksinya ya, Bapeda. perencanaan pembangunan. Oke. Gimana tuh Bang? Jadi banyak dimensi yang mempengaruhi bahwa kita bisa mengatakan kota itu maju atau kota itu baik tadi ya. Akan tetapi dari pandangan abang pribadi, salah satu yang mendorong bahwa baik atau tidaknya sebuah kota, maju atau tidak sebuahnya kota, ataupun kota itu bisa berkembang menjadi lebih baik, mungkin karena sekarang lagi berkembang, bagi abang itu adalah pendidikannya terlebih dahulu. Oke, pendidikan dulu ya. Pendidikan dahulu abang. Karena Kenapa harus pendidikan Bang? gini, Kenapa nggak struktur eh, pemerintahannya iya iya atau iya, struktur tata kotanya? Dan iya iya, menurut Abang kenapa harus pendidikan? betul betul betul. Jadi begini, Bos. Kalau kita berbicara terkait dengan struktur pemerintahan itu kan pada dasarnya baku, Oke. sudah diatur dalam sebuah regulasi ya kan, sistem. Jadi jangankan di Sungai Penuh, di kabupaten kota manapun di Indonesia itu strukturnya itu bisa dikatakan sama, mirip atau sama. Dalam artian ada mungkin daerah yang kalau misalkan di daerahnya ada laut, berarti ada dinas kelautan. Kalau kita kan nggak ada laut, berarti nggak ada dinas kelautan. Nah itu bagian Betul. itu kalau mau jelasin itu lumayan panjang itu tertuang semua di undang-undang terkait dengan pemerintah daerah. Oke. Jadi so secara struktur by system semua pemerintahan itu pada dasarnya sama. Ada kepala daerahnya, ada wakil kepala daerahnya, ada sekretaris daerahnya, ada jajaran-jajaran di bawahnya gitu kan. Ya. Kepala dinas, kepala badan gitu ya kan, kepala kantor, dan ada staff-staff dan fungsional-fungsional lainnya gitu ya. Jadi secara struktur semuanya sama. Jadi apakah mempengaruhi atau tidak itu tidak bisa kita jadikan patokan utama sih kalau bagi abang kalau masalah struktur ya. Nah kalau pendidikan, kenapa berbicara pendidikan itu menjadi bagi abang melihat bahwa kota itu baik atau tidak itu dari pendidikan karena gini, bayangkan di saat sebuah kota gitu kan memiliki atau bisa menghasilkan, Ya. walaupun mungkin tidak sekolah di kota sendiri gitu ya kan, mungkin di sekolah tapi dia bisa menghasilkan banyak insinyur, misalkan insinyur nih contoh arsitek, orang-orang yang lulusannya perencanaan pembangunan gitu ya kan, orang-orang lulusan ekonomi, orang-orang lulusan akuntansi, misalkan orang-orang lulusan sosial pemerintahan. Nah bayangkan dengan banyak-banyaknya sumber daya manusia yang baik tadi, itu tuh sangat mempengaruhi bahwa dia bisa membangun daerahnya sendiri. Nah dalam artian seperti ini, pendidikan yang baik bukan hanya pada saat SMA saja, ataupun Oke. mungkin pada saat kuliah saja. Pendidikan baik itu dimulai dari pendidikan rumah, pendidikan paling dasar di rumah. Setelah itu pendidikan dasar itu sendiri gitu ya kan, mungkin di tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah, di SMP dan SMA, dan kuliah. Dan itu tuh adalah struktur yang tidak bisa dilepaskan. Sehingga sebuah kota itu, kalau pendidikannya, sistem pendidikannya baik, kita bisa katakan bahwa kota itu akan baik-baik saja. Oke. Karena yang memikirkan kota itu bukan hanya satu orang saja. Banyak orang yang bakal memikirkan kota itu. Bagaimana cara kota itu bisa berkembang lebih maju. Nah, Menarik. yang jadi susahnya itu kan bagaimana caranya agar sistem pendidikan tuh bisa terintegrasi dengan baik gitu ya kan. Saat ini menurut Abang gimana pendidikan kita? Kalau di kota Sungai Penuh ya, di kota Sungai Penuh kita contoh Polri lah. Polri ini kan hasil didikan dari kota Sungai Penuh gitu ya kan. Oke. Banyak orang-orang kota Sungai Penuh ini kalau kita mau tarik semua nih orang kota Sungai Bule ke Sungai Penuh nih, kota Sungai Penuh bisa jauh lebih maju sih. Yang buat susahnya itu kan kadang mungkin kita belum bisa
membuka lapangan pekerjaan yang tepat, bukan yang banyak tapi tepat gitu loh. Contoh, Setuju sih kalau ada misalkan ada orang langsung penuh nih, dia kuliah misalkan di ITB gitu ya kan, dia di ITB tuh ngambil teknik ambil teknik apa sih namanya nih, teknik mesin atau mungkin teknik elektronika gitu ya kan, ya. teknik elektro. Nah, bagaimana caranya si mahasiswa tadi itu di saat dia pulang, tempat dia untuk kembali di sini itu ada gitu loh. Jadi jangan sampai, mohon maaf nih, di kota Jambi itu abang bukan punya kenalan tapi kenal, tahu ada lulusan sarjana pertanian tapi dia jadi supir angkot loh di Jambi, sarjana pertanian dan orangnya pintar jadi Iya. supir angkot. Nah, dalam artian kan yang dibutuhkan tuh kadang bukannya lowongan pekerjaan yang banyak tapi yang tepat dulu gitu loh. Nah, itu mungkin kekurangannya kita. Nah, itu proses yang sangat panjang sebenarnya kalau kita Iya. mau mendapatkan sebuah lowongan pekerjaan yang tepat gitu ya, sehingga mereka bisa mentransformasikan keilmuan mereka tadi menjadi sebuah kemajuan di kota tersebut gitu ya kan. Nah, kalau berbicara terkait dengan sistem pendidikan, pada dasarnya sistem pendidikan itu kan sudah diatur oleh pemerintah. Nah, yang menjadi kendala adalah bagaimana si anak tadi itu tuh bisa mengembangkan dari dasar sistem pendidikan tadi menjadi minat dan bakat yang sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, seperti ini contoh. Tadi kita udah sempat bahas kan di awal bahwa abang tuh ngelihat kok anak-anak zaman sekarang nih kalau ditanya setelah lulus SMA mau kemana, mereka tuh sampai geleng-geleng gitu loh. Nggak tahu bang mau kemana bang gitu. Jadi abang sempat, jadi pas dulu sosialisasi gitu ya kan di SMA 1 SMA 2 abang bilang sekarang gini, kalau kalian masih berpikiran bahwa jadilah kuliah di STIE, tidak mengatakan bahwa STIE itu jelek gitu ya kan, jadilah kuliah di IAIN, tidak bermaksud mengatakan IAIN itu jelek, tapi cobalah kalian bayangkan di saat kalian bisa keluar mengambil ilmu di luar di Jawa, bertemu dengan mindsetnya orang Pulau Jawa, dan mindset itu kalian bawa pulang ke sini, apa yang bakal dampak besar apa yang bisa kalian berikan ke orang gitu. Nah, itu yang harus dibayangkan. Menurut saya juga anggaplah lulusan yang dari luar nih datang ke sini terus ingin mengembangkan ide yang mereka dapetin dari luar gitu kan, dari kampusnya masing-masing. Sampai di sini fasilitasnya juga kurang nih menurut pribadi saya, dan saya pun sampai saat ini juga merasakan. Nah, menurut pandangan abang gimana? Secara objektif, cobalah kita lebih membuka pikiran lagi gitu ya. Itu juga termasuk juga masalah pendidikan tadi, bahwa jangan mengatakan kalau si anak ini tidak lulus sekolah salahnya pemerintah. Enggak, tanyakan sama si anak, orang tuanya dorong enggak untuk dia sekolah. Manajerialnya dulu deh. Oke. Di perusahaan itu lebih apa ya, lebih kuat dan terarah. Menurut pandangan abang, bisa nggak sih di perusahaan yang ada di Indonesia ini sistem manajerialnya diterapkan di ASN?